Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Minggu depan kawan kita akan melihat video kandidat turnamen 2024 untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang layak untuk menantang juara dunia klasik saat ini kawan, yang berasal dari Cina kawan. Baik pria ataupun wanita, juara bertahannya asal Cina, yaitu Ding Liren bersama Zhu Wenjun. Untuk kategori prianya ada 8 Grandmaster yang akan bertanding kawan, yaitu ada Vidit yang menjadi pemenang Grand Swiss, juga Hikaru Nakamura sebagai runner-up-nya kawan, dan Ian Nepomuk yang gagal mengalahkan Ding Liren punya kesempatan juga untuk bermain di kandidat ini kawan. Di sini ada Praggnanandhaa yang berhasil menjadi runner-up Piala Dunia, kalah oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen tidak main kawan, tidak mau main di sini. Dan di sini ada Alireza Firoza kawan, dia mendapatkan tiket ke kandidat ini dalam posisi ratingnya di video kawan. Tapi kalau melihat live rating sekarang, Abdussatorov ini sebetulnya juga layak karena menempati posisi keempat kawan. Karena keputusan FIDE menempatkan Firoza sebelum Praha Master kawan, akhirnya Firoza yang dipilih, menggeser posisi Wesley So kawan. Andai saja FIDE memutuskan pemain setelah Praha Master, saya rasa Abdussatorov yang akan dipilih. Nah, Gukes ini kawan dapat tiket lewat FIDE Circuit, jadi kandidat kali ini akan diisi 3 pemain India kawan. Fabiano Caruana mendapatkan tiket ke kandidat setelah mendapatkan posisi ketiga di Piala Dunia Catur. Begitu juga dengan Nijat Abbasov mendapatkan tiket setelah mendapatkan posisi keempat di Piala Dunia Catur tahun lalu kawan. Untuk kategori woman-nya di sini pemain yang akan berlaga kawan. Kalau kalian ingin lebih jelasnya, kunjungi saja di chess.com. Ini agak sedikit lelet koneksi internet admin hari ini. Nah, di sini untuk para pemain dari kandidat woman-nya ada 8 pemain kawan. Tentu ada pemain India, ini juga saudara dari Ramesh Babu Praggnanandhaa. Lebih jelasnya kawan, kalian kunjungi saja chess.com untuk melihat partai ini minggu depan. Dan sambil menunggu event itu kawan, kita akan coba lompat ke belakang kawan, ke kandidat tahun 1965 di semifinal yang mempertemukan Mikael Tal bertemu Ben Larsen kawan. Setelah Mikael Tal mengalahkan Porsis di quarter final dan Larsen mengalahkan Ivkov. Dan akhirnya Mikael Tal ini lolos kawan, mengalahkan Ben Larsen dengan skor yang terbilang cukup tipis, hanya menang 5,5, 4,5. Artinya hanya menang 1 game kawan. Kemudian Mikael Tal ini bertemu dengan Boris Spassky di final kawan, tapi sayangnya Mikael Tal kalah telak. Kalah 3 game kawan, hanya memetik 1 kali kemenangan pada game kedua, selebihnya remis dan kalah kawan Mikael Tal. Oke, untuk game yang akan kita ulas dari permainan Mikael Tal ini, bukan di permainan finalnya, dan Boris Spassky akhirnya menantang juara bertahan Tigran Petrosyan saat itu kawan, juara bertahannya, dan Mikael Tal di semifinal berhadapan dengan Larsen, dan game yang akan kita pilih ini adalah game ke-6. Langsung ke papan analisisnya kawan. Pada game ke-6, Mikael Tal pegang putih melawan Ben Larsen. Di sini Mikael Tal pion E4 menghadapi Alekhine defense dengan kuda F6. Pion E5, ya permainan seperti ini jarang kita lihat kawan, sebagai bahan referensi kita untuk bermain menghadapi Alekhine defense. Bagaimana sih ide Mikael Tal untuk membongkar Alekhine defense? Bisa kalian tiru. Kalau lawan kalian juga meniru langkah-langkah yang ada di game ini, mungkin cocok. Tapi kalau lawan kalian punya ide yang lain, tentu kalian harus berpikir ulang kawan. Oke, pion E5. Kuda D5 dan pion D4 lanjut Mikael Tal. Ada juga yang memainkan dengan langkah pion C4 terlebih dahulu. Ini variasi serangan 2 pion kawan. Setelah kuda mundur ke B6 diikuti pion D4, ada pion D6 cukup standar dalam permainan Alekhine defense, dan kalian backup dengan pion F4 berlanjut ke permainan serangan 4 pion dengan pion F4. Pion D pukul pion E5, pion F pukul pion E5, kuda C6, ada gajah E3, pertahankan posisi pion, kemudian gajah terang ke peta F5. Kalau dengan kuda F3, takutnya ada gajah G4 kawan. Jadi memilih dengan gajah gelap ke peta E3, gajah F5, dan mungkin kalian memainkan pion A3 ataupun kuda C3 di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Mikael Tal memilih dengan pion D4. Nah, pion D6. Mikael Tal kuda F3, pion D pukul pion E5, kuda langsung ambil balik oleh Mikael Tal, dan pion E6. Kalau Stockfish menyukai dengan pion G6 kawan. Nanti kalau ada tanda kuning seperti ini, ya sementara ada beberapa langkah yang tak perlu kalian hiraukan untuk tanda-tanda kuning. Banyak sekali nanti kawan.
Mungkin tanda oranye nanti baru kita akan coba berikan langkah terbaiknya menurut engine kawan, bukan menurut admin. Admin hanya pemain ya kelas RT, ya tentu saja engine jadi patokan admin untuk memberikan, untuk mengulas game-game atau mereview game-game para Grandmaster kawan. Menteri F3 langsung keluar, Mikhail Tal ditantang dengan Menteri F6 karena ancamannya tentu ancaman bisa skakmat tadi, dan Mikhail Tal menolak. Menteri G3 sekarang pion H6 untuk cegah pergerakan gajah yang mencoba mengancam menteri. Nah, di sini ada kuda C3 tantang Mikhail Tal. Ditolak dengan langkah kuda B4, ingin coba keluar ancaman skak garbuan. Terlebih dahulu gajah dikeluarkan oleh Mikhail Tal untuk persiapan mempercepat rokade pendek juga kawan dengan tempo keluar skak. Blokade oleh pion C6, gajah ke4. Stockfish 16 lebih menyukai gajah ke petak D3 untuk mempertahankan pion C2 ini dari ancaman kuda. Kuda D7 melanjutkan pengembangan, menantang pertukaran. Mikhail Tal rokade amankan raja kawan. Nah, sekarang Larsen menukarkan kuda pukul kuda E5. Ambil balik oleh pion ancam menteri. Menteri G6 menantang pertukaran. Yang terkuat Stockfish menyukai langsung terima pertukaran. Mikhail Tal menolak. Menteri F3. Menteri F5 kembali menantang pertukaran. Mikhail Tal menolak, tetap mempertahankan pion pusatnya kawan agar kontrol di area-area gelap ini masih bisa dikuasai oleh Mikhail Tal. Nah, Stockfish menyukai kuda kembali ke petak D5 atau memainkan pion A6 kawan untuk kejar gajah atau gajah ke E7. Pilihan terakhirnya kawan dari Stockfish inilah yang dipilih oleh Ben Larsen untuk percepatan rokade pendek juga. Tapi di sini pion A3 lanjut Mikhail Tal usir kuda. Setelah kuda mundur ke D5, Mikhail Tal korbankan kudanya kawan di petak B5. Masih di tahap pembukaan. Raja Hitam belum rokade. Mikhail Tal sudah membuat aksi yang ya ancamannya bisa ke sini nanti untuk menukarkan gajah gelap, ada pion yang mengganggu, ataupun kuda ini siap juga ancam menteri, atau diikuti dengan pion C4 usir kuda. Kuda melakukan skak nanti di petak C7 kawan. Ide dari Mikhail Tal dan diterima kawan. Pion pukul kuda B5. Kalau ditolak anggap saja amankan raja rokade, ya kuda ini bergerak ke petak D4 ancam menteri. Menteri mungkin mundur ke H7, pion C4, kuda mundur ke C7, ada benteng D1 kawan. Itulah yang direncanakan oleh Mikhail Tal jika pengorbanan kudanya ditolak. Tapi di sini tadi kita lihat kawan, maaf salah klik. Di sini tadi setelah pengorbanan kuda di petak B5 tidak rokade, tapi menerima pengorbanan kuda. Pion C ambil kuda B5. Inilah rencana dari Mikhail Tal dari pengorbanan kudanya kawan untuk memaksa raja ini pindah ke pusat. Kalau bergeser ke sini ya ancaman skakmat satu langkah. Kalau blokade oleh gajah ya Mikhail Tal akan mendapatkan ganti dari pengorbanan kudanya tadi kawan. Terpaksa raja bergeser ke F8 dan menteri ambil pion B7. Itulah jika terjadi blokade dengan gajah kawan. Tapi memilih raja bergeser ke pusat. Kemudian ada pion C4, benteng siap dikeluarkan ke lajur pusat jika kuda pindah. Nah, Stockfish menyarankan kuda pindah. Kalaupun ada benteng keluar ke petak D1, ya raja akan bergerak ke petak C7 nanti kawan. Ya, sementara terlihat baik-baik saja Raja Hitam nanti ke depan, atau mungkin dengan langkah menteri A5 terlebih dahulu untuk pin kuda agar tidak sikat gajah kawan. Nanti diikuti dengan benteng bisa keluar, diikuti gajah juga bisa keluar nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini Larsen memilih menteri caplok pion E5, korbankan kuda, mengembalikan keunggulan perwiranya. Tentu diterima dengan pion C ambil kuda D5 oleh Mikhail Tal. Selanjutnya gajah D6. Langkah cantik kawan, tempo ancaman skakmat untuk berikan ruang bagi pergerakan raja naik benteng bisa segera dikeluarkan juga. Pion G3, kemudian menteri ambil pion D5 terlebih dahulu sebelum raja naik untuk mendapatkan materi kawan. Dan kembali menantang pertukaran menteri. Dari tadi hitam sibuk menantang pertukaran menteri terus. Ditolak menteri mundur ke E2. Selanjutnya di sini raja bergerak ke E7. Tanda kuning sementara tak perlu kalian pedulikan. Ini juga salah satu rekomendasi dari engine kawan. Benteng siap dikeluarkan nanti. Nah, Mikhail Tal melangkah dengan benteng D1 terlebih dahulu. Menteri ke A5 ancam gajah. Menteri ke G4 proteksi gajah.
menyerang petak G7 kawan. Nah, di sini ada jebakan kawan, yaitu Menteri F5 dimainkan oleh Ben Larsen, menawarkan pion kawan. Kalau diambil sekarang bahayanya ada gajah. Coba lihat di sini. Menteri dalam posisi terancam, terjebak kawan, tidak mempunyai ruang bagus lagi. Mungkin dengan pion G4 saling ancam menteri kawan. Itulah idenya. Mungkin pertukaran menteri akan terjadi nanti. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, Mikhail Tal memilih menterinya ke C4. Ada ide pengorbanan benteng sikat gajah. Menteri akan bergerak ke ruang gelap nanti kawan. Disusul gajahnya juga bisa keluar nanti. Bentengnya juga bisa keluar kawan. Oleh karena itu langsung di pick up Menteri C5. Menantang pertukaran kembali. Kembali sibuk menantang pertukaran menteri terus. Ditolak menteri mundur ke D3. Ditantang lagi kawan dengan menteri D5. Yang terkuat keluarkan benteng sekaligus, tempo kawan, benteng ikut bermain juga di lajur pusat, tapi memilih menantang pertukar menteri. Kembali ditolak kawan, menteri C3, ancaman pion di sini ada gajah E5. Sama-sama membuat ancaman pada menteri masing-masing di sini. Kemudian ada menteri mundur ke E1, menteri ke C5. Nah, ada gajah D2, persiapan tusukan pada menteri, pada raja. Raja lari terlebih dahulu ke F6. Di sini ada benteng C1. Dua benteng sudah berada di lajur-lajur pusat kawan. Aktivitas perwira Mikhail Tal jauh lebih cepat beraktivitas. Gajah sudah berkembang di sini, kedua gajah. Tinggal gajah terang ini sangat sulit berkembang kawan. Sudah dijaga oleh gajah terang Mikhail Tal. Nah, menteri mundur ke B6. Ada serangan lagi gajah E3. Menteri ke A6 diikuti dengan langkah menteri B4. Harus berhati-hati kawan. Menteri ini siap menuju ke petak H4. Didukung dengan gajah nanti. Kalau di blokade, gajah ini juga siap mendukung serangan di area terang ini nanti ke depan. Ditawari dengan pion B5, diterima kawan. Gajah ambil pion B5. Kalau di sini kalian terburu-buru untuk melakukan serangan kawan, maka raja ini akan bergerak ke petak G6. Tidak lagi dengan blokade karena gajah akan ambil pion di sini. Jadi raja bergerak ke petak G6. Kalaupun ada serangan di sini kawan, masih bisa diblokade dengan pion F5. Raja hitam baik-baik saja. Jadi pion ini langsung diambil, temponya ancam menteri. Menteri mundur ke B7 diikuti dengan pion A6 mungkin pertukarannya nanti kawan. Nah, di sini pion F5 usir gajah. Ada gajah mundur ke B8 diikuti dengan gajah C6. Di sini Ben Larsen menyerah. Karena kenapa? Karena benteng di belakang jatuh kawan. Jika permainan tetap dilanjutkan dengan cara pertukaran menteri terlebih dahulu, sudah tidak bisa menyelamatkan benteng ini dan putih akan menang. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Inilah yang menarik dari Mikhail Tal di tahap pembukaan tadi kawan. Di langkah keberapa? Baru di langkah kelima kawan. Di sini hitam sudah membuat langkah yang kurang presisi kalau menurut engine tadi. Dan beberapa langkah berikutnya tadi kita lihat Mikhail Tal setelah pertukaran kuda, menteri bergeser menantang pertukaran. Dan setelah kuda bergerak ke pusat, Mikhail Tal di tahap pembukaan di langkah ke-16 sudah membuat gebrakan pengorbanan kuda yang memaksa Raja Hitam bergerak ke pusat tadi kawan. Nah, diikuti benteng siap keluar, tapi hitam juga sempat membalas tadi kawan. Sudah bisa dihentikan oleh Mikhail Tal. Oke, itulah permainan Mikhail Tal di semifinal kandidat tahun 1965. Tapi sayangnya Mikhail Tal di final dihentikan oleh Boris Spassky. Dan Boris Spassky akhirnya menantang juara dunia bertahan saat itu kawan, yaitu Tigran Petrosyan. Semoga permainan dari Mikhail Tal tadi dengan ide membongkar permainan Alekhine Defense bisa jadi bahan referensi kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.